Sekarang ini antusiasme masyarakat kita, terutama di kalangan pemilih milenial, mensosialisasikan bahwa ada pesta demokrasi yang harus mereka ikut berperan serta. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita perlu berkolaborasi. Terakhir ini kita mohon kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih mereka secara bijaksana dan cerdas. Selamat siang para pemilih dimanapun kalian berada. Bersama saya Rahmat Nadi hari ini yang akan memandu acara kita dalam orasi seru obrolan demokrasi seputar pemilu. 14 Februari 2024, 132 hari menjelang hari pelaksanaan pemilu. Waktu yang tidak lama, yang mana sekarang tahapan pemilu bukan saja sedang berjalan, tapi sedang berlari. Dengan begitu banyaknya kegiatan yang harus kita laksanakan, kita membutuhkan bantuan dari semua pihak. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yang akan bekerja sama dengan kita membantu tahapan mensukseskan pemilu 14 Februari 2024. Siapakah dia? Siapakah dia? Dia adalah Bapak Epi Sastra SEMM. Beliau adalah Kepala Badan Kesbangpol Bangka Selatan. Baik, selamat siang Pak Epi Sastra. Selamat siang, ya. Rahmat Nadi. Enaknya dipanggil Pak Epi atau Pak Sastra ini? Panggilan akrabnya biasanya panggil Bang saja. Panggil Bang saja, oke, Bang Sastra ya, Bang Sas ya. Baik, hari ini hari yang sangat luar biasa bagi kami
karena ini juga pertama kalinya kita kedatangan tamu yang spesial, yang sebelumnya kita hanya berasal dari lingkungan KPU itu sendiri. Karena memang Kesbangpol adalah salah satu bagian penting dalam suksesnya pemilu, baik itu pemilihan umum ataupun nanti pemilihan kepala daerah serentak. Mungkin sedikit perkenalan yang bisa disampaikan kepada sahabat pemilih dimanapun berada mengenai Bang Sastra itu sendiri. Bang Sastra, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih kepada panggilan akrabnya Bung Rahmat Nadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Epi Sastra, SEMM. Panggilan akrab kita Bang Sas. Sehari-hari kita dipanggil Sastra atau Bang Sas gitu. Saat ini saya menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka Selatan, itu terhitung semenjak 18 Agustus tahun 2023. Pengalaman kerja, pengalaman kerja memang semenjak 2009 kita diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Berbagai organisasi perangkat daerah sudah kita duduki, di mana pada 2009 kita menduduki ditempatkan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sampai dengan itu di tahun 2013. Selanjutnya di tahun 2014 kita dilantik menjadi Kepala UPT PAM, Kepala UPT PAM sampai dengan tahun 2016. Nah, di tahun 2016 kita dipindah tugaskan ke Kecamatan Pulau Besar, di sana sebagai Kasubag Keuangan dan Kepegawaian. Selanjutnya kita dipindah tugaskan lagi di Sekretariat Daerah di Kasubag Otonomi Daerah, di Sekretariat Daerah di bagian pemerintahan. Nah, selanjutnya setelah itu di tahun 2022 kemarin, di 2021 bulan 1 Oktober kemarin kita dilantik di Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan di tahun 2023 Januari 2023. Dan dari Januari tersebut sampai dengan Agustus kemarin kita dipindah tugaskan lagi di Kesbangpol, tapi staf di bagian ideologi. Nah, di tanggal 18 Agustus 2023 kita dilantik Pak Bupati di Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka Selatan sampai dengan sekarang. Asli Tobuali, Bang ya? Alhamdulillah saya asli Tobuali. Kelahiran Tobuali. Kelahiran Tobuali, tinggalnya di Gadung di Simpang AMD. Ya, kalau melihat dari pengalaman pekerjaan yang telah dilewati sampai dengan titik ini, memang sudah tidak diragukan lagi kemampuan dari Bang Sastra ini. Harapan kita semoga dengan kerjasama yang baik nanti suksesnya pemilu 2024, baik itu pemilu maupun pemilihan serentak. Baik Bang Sastra, perkenalan tadi semoga bisa juga menginspirasi kawan-kawan yang lain. Bagaimana pengalaman pekerjaan adalah guru yang terbaik, dan saat ini di posisi yang sangat luar biasa yang berhubungan langsung dengan politik di Bangka Selatan. Bang Sastra sudah terdaftar sebagai pemilih? Alhamdulillah sudah. Sudah terdaftar sebagai pemilih. Baik, sahabat pemilih dimanapun berada, kita juga menyampaikan kepada kalian semua untuk memastikan diri kalian terdaftar sebagai pemilih. Bagaimana caranya? Dengan buka di website, ketik cek dptonline.kpu.go.id. Di situ nanti pada saat kalian memasukkan nik, akan kalian temukan apakah kalian sudah terdaftar atau belum. Dan apabila belum terdaftar, maka silakan datang ke kantor KPU, PPK atau PPS. Saat ini di bidang politik ya, di bidang politik di Kesbangpol. Bagaimana menurut Bang Sastra sendiri, dengan generasi muda yang ada di Bangka Selatan, kira-kira antusiasmenya ataupun pengetahuan yang mereka dapatkan terkait dengan pemilu itu sendiri, menurut Bang Sastra bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau menurut kita sekarang ini antusiasme masyarakat kita, terutama di kalangan pemilih milenial, itu cukup antusias.
hal ini tidak lain adalah merupakan bentuk dari support dan rekrutmen dari caleg-caleg itu sendiri, di mana pada saat partai politik merekrut kader mereka juga dari kalangan milenial, dan disinilah mereka merasa terwakili. Hanya memang kita perlu, tugas kita memang perlu untuk bersosialisasi lagi kepada mereka, memang agak lebih intens kepada mereka, biar pesta demokrasi kita jangan sampai ada yang tidak tahu. Nah, seperti itu. Jadi memang saya rasa memang sekarang ini saya lihat KPU juga sudah jauh melangkah, bahwa sudah ke sekolah-sekolah mensosialisasikan bahwa ada pesta demokrasi yang harus mereka ikut berperan serta. Memang kalau kita lihat juga di lapangan itu banyak anak-anak muda kita memang sudah tahu bahwa mereka harus berbuat apa, harus memilih apa, memilih siapa nanti wakil mereka di parlemen nanti, baik itu di tingkat DPRD, tingkat DPRD provinsi maupun tingkat DPR RI dan DPD juga, seperti itu. Nah, jadi memang pemilih milenial, Bang Sastra ya, untuk saat ini memang sangat mendominasi ya, dan merupakan target politik ya. Nah, sehingga sebagaimana Bang Sastra sampaikan tadi, rekrutmen dari peserta pemilu sendiri banyak melibatkan pemilih milenial. Edukasi apa yang telah diberikan Kesbangpol dan yang akan dilaksanakan berikutnya? Mungkin kalau sebelumnya pada saat Kesbangpol dipimpin oleh yang lain, apa saja yang telah dilakukan dan apa saja yang nanti akan dilaksanakan pada saat itu di kepengurusan atau di tangan Bang Sastra sendiri? Ya, kalau sebelumnya kita lihat memang sudah ada yang dilakukan, hanya memang masih belum begitu progresif gitu kan. Dan saya lihat juga KPU saya bilang tadi memang sudah melangkah jauh, dan kami dari Kesbangpol Kabupaten Bangka Selatan juga minta dilibatkan. Artinya apabila ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bentuknya edukasi kepada para pemilih milenial ini, mohon kita dilibatkan agar kita bisa berkolaborasi di situ, biar bisa kita bersama-sama, karena pekerjaan, seberat apapun pekerjaan, di mana pada saat kita melaksanakan pekerjaan itu dengan bersama-sama, maka itu akan terasa lebih ringan, seperti itu. Jadi saya lihat memang saya juga mengapresiasi bahwa KPU Kabupaten Bangka Selatan itu sudah melangkah jauh, seperti itu. Hanya memang kita harapkan nanti apa yang kita lakukan sekarang itu betul-betul nanti respon dan partisipasinya kepada dalam pemilihan nanti sangat baik nanti. Nah, itu jadi kita mohon kepada pihak KPU pada saat ada kegiatan-kegiatan yang memang itu bentuknya edukasi, apa itu sosialisasi, mohon kita dilibatkan, karena saya lihat memang KPU juga sudah berjalan, dan saat ini yang kita lakukan hanya bentuk sosialisasi, baik itu melalui media sosial, melalui brosur-brosur yang kita sampaikan. Nah, itu mungkin seperti itu, Pak. Ya, karena memang media sosial kan sangat laris manis di kalangan pemilih milenial ya. Dan memang waktu yang mereka habiskan tuh sangat banyak untuk bermedsos ria. Memang KPU Bangka Selatan ada program namanya Ketapel, yaitu KPU ketemu sama pelajar. Ini yang berjalan saat ini, menjadi pembina upacara dan sebagainya yang dilakukan untuk sembari mensosialisasikan tentang pemilu itu sendiri. Ini program yang mungkin nanti bisa kita jalin kerjasama antara KPU dengan Kesbangpol, seperti itu. Sebagaimana yang kita ketahui, Bang Sastra, 132 hari lagi, ya, di mana nasib bangsa ditentukan oleh kita semua. Maka dukungan apa saja yang diberikan oleh Kesbangpol secara khusus ya, atau secara umumnya adalah pemerintah daerah kepada KPU? Ya, baik. Kalau untuk dukungan, kita tetap mendukung sepenuhnya, baik itu dari segi penganggaran, dari segi pengawasan juga, semuanya akan kita mendukung penuh untuk mensukseskan kegiatan pesta demokrasi kita.
Hanya memang kita tidak bisa bekerja sendiri, kita perlu berkolaborasi, di mana ada hal-hal yang mungkin kita di luar pengetahuan kita, di luar kendali kita, itu ada kejadian-kejadian atau mungkin apa saja yang bisa menghambat atau mungkin sedikit akan mengganggu proses dalam perjalanan demokrasi kita. Makanya kita perlu kolaborasi, perlu kita kerjasama agar suksesnya pesta demokrasi kita. Kita pada prinsipnya akan mendukung penuh apapun itu yang diminta oleh KPU selama pemerintah daerah. Kita di situ pintu selalu terbuka dan kita siap bekerja sama dan kita mendukung penuh. Baik. Luar biasa. Semoga dengan dukungan dari semua pihak, pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar. Baik Bang, statement terakhir Bang Sastra. Apa harapan Bang Sastra sendiri kepada masyarakat secara umum dalam suksesnya pemilu 2024 ini? Iya, harapan kita agar masyarakat Bangka Selatan khususnya agar dapat menggunakan hak pilihnya pada kegiatan pesta demokrasi kita. Dan kita harapkan juga masyarakat itu cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Harus cerdas, kenapa? Karena nanti akan ada serangan-serangan, baik itu dari media sosial maupun dari manapun, black campaign itu untuk mendiskreditkan suatu peserta pemilu. Nah, disinilah masyarakat harus dituntut cerdas dan menggunakan hak pilih mereka. Dan pilihlah yang memang menurut masyarakat itu sendiri betul-betul mewakili suara mereka. Jadi mereka betul-betul tahu siapa yang mereka pilih, sehingga pada saatnya mereka tidak merasa ditinggalkan oleh yang mewakili mereka. Nah, seperti itu. Sehingga karena apa? Tidak mungkin seorang legislator itu sepenuhnya akan berada di tengah-tengah masyarakat, itu tidak mungkin. Artinya, tapi ada kalanya masyarakat itu butuh suara, butuh pemikiran untuk membantu masyarakat. Banyak contohnya seperti itu. Jadi kita di momen terakhir ini kita mohon kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih mereka secara bijaksana dan cerdas. Baik. Bang Sastra ya, sahabat pemilih dimanapun berada, sebagaimana Bang Sastra sampaikan tadi, bagaimana kita mencari informasi mengenai siapa yang harus kita pilih, dan kemudian kita harus menetapkan pilihan kita dan memberikan pilihan kita pada 14 Februari 2024. Baik Bang Sastra, terima kasih atas waktunya. Siap. Dan bagaimana berbagi pengetahuannya. Semoga kerjasama harapan kita bahwa pemilu 2024 nanti bisa berjalan dengan lancar. Sahabat pemilih dimanapun kalian berada, jangan lupa 14 Februari 2024 datang ke TPS untuk menentukan pilihan kita semua. Terima kasih. Kita memilih untuk Indonesia.